Halo, selamat siang semua. Oke, udah jam 1, kita start sekarang ya. Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan happy cuan selalu ya. Penyelenggaraan webinar ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor pada khususnya untuk mengenal lebih lanjut emiten yang akan kita paparkan siang ini. Dan hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau dengan kode saham TLKM yang akan diwakilkan oleh Bapak Edwin, VP Investor Relation dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Dan hari ini saya juga akan didampingin sebagai moderator oleh Bapak Niko Margaronis, Research Analyst dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa pelayanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dimiliki oleh publik. Saham Telkom ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode saham TLK. Dr. Ken Edwin Sebayang CSA, CIB memiliki latar pendidikan doktoral atau Dr. Degree Student 2017, Master of Business Administration September 1996, majoring in Treasury, Banking and Finance, University of Exeter, United Kingdom, dan sarjana ekonomi dari September 1993, majoring in Economic Study and Development, minor Banking University Kristen Satya Wacana. Dan saat ini beliau menjabat sebagai VP Investor Relation dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan belajar banyak dari Telkom dan sesi ini akan dipandu oleh Niko. Oke, silakan Pak Niko dan Pak Edwin untuk memulai webinar kita. Silakan. Pak My God. The expectations high for Telecom going forward. Nah sekarang ini mungkin pernah dibilangin ini the 5 bold moves. 5 bold moves ini sampai sekarang what is the progress, Pak Edwin? Thank you. Thank you Pak Niko for the question. Jadi 5 bold itu sebetulnya kalau di sisi investor tutup menciptakan value sebetulnya ya. Jadi 5 inisiatif dasar ya, 5 bold moves ya. Jadi itu yang dimulai dengan pertama itu mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ya tentang spin-off ya, integrasi dari IndiHome ke dalam Telkomsel ya. Nah, di mana tadinya Telkomsel itu dimiliki oleh oleh dan oleh government Indonesia itu persen Telkom asing Telco terreduksi sekitar mereka hanya biasa sekarang 30,1, sementara kita tuh punya hampir sekitar 70% atau 69,9% actually ya. Nah, ini adalah langkah pertama yang yang dilakukan oleh Telkom. Nah, sebetulnya ini adalah suatu langkah kenapa ya? Karena kita melihat pertama itu adalah penetrasi terhadap fixed broadband ya kan. Itu boleh dikatakan masih sangat rendah sekali ya, compare misalnya dengan negara-negara
Asia Tenggara event ya seperti Malaysia ya, baru kita lihat Filipina, baru kita lihat Thailand itu masih sangat rendah sekali. Mereka tuh rata-rata udah 30-40%. Terbandingkan dengan Turki lebih besar lagi, mereka 66% ya. Jadi kita lihat di situ peluangnya, di mana kita lihat sekarang ini IndiHome itu sudah punya customer itu kurang lebih sekitar 9,4 juta ya. Nah, dengan adanya FMC tersebut dan kita melihat penetrasi terhadap fixed broadband itu masih rendah ya kan. Nah, dengan menurunkan ARPU nantinya kurang lebih sekitar dari 295.000 rata-rata ya, to play dan three play itu jadi 295.000, nah menjadi sekitar 120 ke 200.000. Kita harapkan ada tambahan baru dari penurunan tersebut sekitar 10 ke 15 juta pelanggan baru. Itu pertama ya. Kedua, kalau kita lihat dari sisi Kompas saja, di mana saat ini sekitar hampir 23,8 juta Kompas ya, itu baru terlewati itu sekitar 40% sebetulnya. Jadi masih ada 60% lagi sebetulnya bisa kita lalui ya. Nah, lalu ketiga sebetulnya kalau dari sisi pandang dari pendapatan per kapita per household itu kan kita asumsi per household itu sekarang itu sekitar 51.000. Nah, kalau kita asumsikan CAGR 6% aja menjadi kurang lebih sekitar 70.000 ya dalam waktu 5 tahun ke depan ya. Nah, itu ada potensi lagi ya, new customer itu sekitar 10 atau 17 juta. Nah, dari 3 pendekatan tersebut kita melihat ini peluang sekali ya. Otomatis nanti kita melihat kan negara kita negara archipelago. Nah, itulah kita nanti akan mengeluarkan suatu produk ya kan, boleh dikatakan fixed wireless access itu untuk supaya kita bisa menjangkau yang memang tadi tidak bisa jangkau melalui fiber optik ya kan. Nah, apa sebetulnya yang diharapkan dari adanya FMC tersebut ya, itu ada efisiensi ya, baik hal capex maupun opex ya. Nah, dengan ada contoh sederhana ya, tadinya mungkin ada katakan IndiHome sama Telkomsel punya 2 kantor ya kan, mungkin misalnya masing-masing di 300 kantor, tapi dengan adanya penggabungan tersebut kan nanti butuh 1 kantor ya, lalu juga billing juga seperti secara seperti itu juga untuk selingan efisiensi baik capex maupun opex nantinya ke depannya ya, di mana kita yaitu ada tercipta value. Nah, apa yang kita integrasikan sebetulnya ke dalam Telkomsel itu adalah lebih kepada komersialnya ya, sementara B2B-nya itu tetap ada Telkom ya, dan juga infrastrukturnya itu ada di Telkom. Jadi selama ini kalau memang kita di bawah Telkom Group itu ya, kita tidak bisa fokus betul menggarap ada pasar besar juga ya, yang sebetulnya bisa kita eksplorasi ya. Nah, itu makanya kita pindahkan IndiHome ke dalam Telkomsel sehingga mereka bisa fokus untuk menggarap commercial marketnya, sementara Telkom bisa menggarap untuk B2B-nya, di mana di tahun 2021 aja itu huge banget ya, market size untuk B2B itu sekitar 91 triliun, di tahun ini tahun 2023-2024 itu perkiraan sekitar 126 triliun. Nah, sehingga kita nanti Telkom itu bisa fokus ya untuk menggarap market daripada B2B tersebut. Itu Pak, yang satu ya. Lalu kedua juga nanti langkah kedua kita melakukan namanya ada infraco ya. Tadi saya katakan ya kayak seperti fibernya dan segala macam itu nanti akan stay di Telkom ya. Di samping itu nanti juga kita juga nanti akan menggarap tadi itu ya digital platform segala macam itu ya.
Nah, itu nanti juga akan digabung juga nanti dengan adanya data center tersebut, yaitu langkah 3 ya. Jadi itu nanti sebetulnya secara paralel sedang kita lakukan saat ini ya. Nah, di mana kita lihat data center ini juga demand sangat besar sekali. Di tahun ini aja demand akan IT load terhadap data center itu kurang lebih sekitar 183 megawatt ya, di mana di tahun 2027 itu perkiraan itu sekitar 500 megawatt. Nah, Telkom mungkin sampai akhir tahun ini kita punya 44 megawatt. Nah, gimana kita bisa catch up untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada data center tersebut ya ke depannya ya. Jadi di samping memang kita sedang membangun 2 hyperscale data center ya, itu kapasitas kurang lebih sekitar 75 megawatt atau 51 megawatt itu ya di Cikarang dan di Batam ya, di mana di Cikarang ini sekarang ini udah kampus pertama udah selesai ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 3 sampai 4 megawatt ya. Nah, next plan itu adalah kita akan mulai melihat ya pembangunan data center di Jakarta, karena kita melihat ini kita punya beberapa aset itu, land bank itu banyak besar sekali ya di Jakarta. Bahkan kita akan mungkin kembangkan beberapa data center di Jakarta ya, dan itu yang menjadi salah satu juga next planning kita. Dan di tengah saat ini kita punya hampir sekitar 29 data center ya. 24 itu ada di Indonesia, itu tersebar di seluruh Indonesia ya, dengan kapasitas 1-3 megawatt, yaitu lebih dekat kepada eyeball ya. Lalu juga yang 5 itu ada di 3 negara ya, ada di Singapura ada 3 ya, ada di Hong Kong dan juga ada di Timur Leste. Nah, kita sedang mau ikut tender nih, nanti ada di Singapura itu untuk untuk data center tempat ya. Baru kita juga akan fokus pada B2B digital service ya, karena kita melihat ini kan kebutuhan daripada cloud dan segala macam itu, IT service itu akan besar sekali ya. Dan terakhir itu kita akan fokus juga terhadap Digico ya. Jadi masing-masing itu nanti akan membangun platform tersendiri ya, di mana nanti Telkom Group punya sendiri, nanti untuk B2B-nya nanti juga Telkomsel juga punya sendiri untuk platformnya segala macamnya, kayak seperti kunci dan segala macam. Jadi in short sebetulnya apa yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk meningkatkan ya kan, kita punya market cap di mana saat ini kurang lebih sekitar 390 triliun. Dengan ada 5 bold move tersebut ya, kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan kita punya market cap itu bisa meningkat menjadi kurang lebih sekitar 500 triliun. Itu kira-kira Pak gambaran besar apa yang dilakukan oleh Telkom untuk beberapa tahun ke depan, Pak. Ya Pak, very interesting, very comprehensive. You mentioned so many moves, 5 bold moves. They look big projects, each one. You mentioned IndiHome, you mentioned the B2B, Infraco, data centers, and Digico, ya Pak. Yeah. Let's start from IndiHome mungkin. Itu kapan kira-kira ada efeknya ya? Saya baca kemarin di koran mungkin akan disebutin itu namanya yang baru untuk merek IndiHome. Apakah benar itu Pak? Ya, jadi kalau misal kita lihat IndiHome ini kan sekarang punya pelanggan itu sekitar 9,4 juta customer ya. Itu nanti kita harapkan tahun ini ya ada tambahan kurang lebih sekitar 1 juta pelanggan baru. Nah, itu didapat dari mana? Didapat dari fixed broadband yang kita harapkan bisa dapat 400-500 plus lagi. Tadi kita akan mengeluarkan suatu produk baru namanya fixed wireless access tersebut ya, kita harapkan nanti bisa menambah 500.000. Nah, di samping itu ini kan di sisi dari Telkomsel ya Pak. Nah, di samping itu sebetulnya kita juga dari sisi grupnya kita baru launching namanya produk namanya IndiBiz. Nah, IndiBiz itu sebetulnya lebih menyasar kepada enlarge, pertama untuk government, ya kan, kedua juga untuk company, large company, atau ketiga itu small medium enterprise. Nah, di situ nanti akan dikeluarkan produk-produk itu terkait dengan agriculture, kesehatan dan segala macam Pak. Namanya IndiBiz ya. Jadi itu nanti akan menyasar 3
kelompok besar. Ya, contoh small medium enterprise saja. Saat ini kurang lebih ada sekitar 1,6 juta SME. Nah, Telkom ini baru menggarap kurang lebih sekitar 400.000 SME. Jadi marketnya masih potensi masih huge sekali. Ya, di tahun 2021 yang saya kata tadi ya, untuk kita sasar itu market size-nya aja ya dari 91 yang saya sebutkan tadi pertama di 2021. Ada di tahun 2021 sebetulnya jumlahnya itu untuk connectivity itu kurang lebih sekitar 20 triliun dan untuk non connectivity itu 30 triliun. Jadi itu kita sasar, nanti kita akan bagi melalui Telkom regional Pak. Nah itu kira-kira Pak penggunaan daripada individu jadi hampir sama sebetulnya nanti seperti IndiHome, tetapi yaitu tadi ya ini lebih kepada tiga fokus market besar tadi, government ya kan, lalu juga dengan perusahaan besar ya kan, dan juga dengan small medium enterprise. Jadi kita akan mengeluarkan produk-produk terkait dengan IndiHome ya, terkait dengan IndiBiz, bahkan bukan mustahil ke depannya kita akan mengeluarkan produk itu namanya prepaid untuk FBB ya kan, karena selama ini kan FBB itu kan postpaid ya kan, nanti kita akan mengeluarkan produk namanya prepaid seperti itu Pak, kira-kira gambaran. Itu IndiBiz itu akan dijalankan oleh Telkom Group. Ya. Telkom Group ya, bukan IndiHome dan Telkomsel ya Pak. Ya. Bukan. Ya. Bukan. Nah itu nanti akan difokuskan kepada Telkom regional Pak, itu jadi KPI mereka untuk bisa men-outreach ya, outreach daripada bisnis SME maupun government yang ada di regional Telkom masing-masing itu Pak. Iya Pak. So you expect that this will change? Menurut saya ini this will change the industry. Sebelumnya itu kan kita fokus kepada hanya mobile ya. Iya. Mulai di growth ini fixed broadband pelan-pelan sampai kalau nggak salah udah 20% ya kontribusi revenue dari IndiHome ke total grup. Iya. Benar. Nah sekarang ini langkah untuk gabung servicesnya jadi satu semua ya. So you're gonna have one offering, tapi di situ bisa orang milih mau yang mana yang mungkin. Nah jadi gini Pak, kalau misalnya kita lihat nanti kan komersial nih ya, untuk retail nanti akan ditangani oleh Telkomsel nantinya, ya kan. Sementara kita nanti kan the rest itu nanti terkait dengan B2B tadi nanti kita akan handle Telkom Group nih Pak. Seperti itu Pak kira-kira. Jadi karena selama ini sebelum spin off ya kan, IndiHome itu 90% itu pendapatan itu disumbang oleh retail. Nah, sementara kita baru dari B2B itu hanya 10%. Jadi kita nggak bisa fokus. Nah, dengan adanya integrasi IndiHome ke dalam Telkomsel tersebut, kita bisa fokus ke dalam B2B, dan itu kita akan besar-besarkan kembali Pak. Itu kira-kira sebetulnya Pak, ide dasarnya Pak. Alright. So there is also upside in the biz ya, from the B2B side ya. Yes, benar Pak, benar. Ya, okay. Ini ya ada pertanyaan dari teman Pak Puji, dia nanya nilai transaksi spin-off itu berapa? Itu kalau nggak salah di kisaran 50 T ya. Iya. Untuk untuk IndiHome-nya itu dievaluasi oleh KJPP kurang lebih sekitar 50 triliun Pak. Baik Pak. Ya. Dan itu mungkin kalau sekarang market cap-nya Telkom Group itu di kisaran, kalau nggak salah belum nyampe 320 triliun. Iya, kalau mungkin balik lagi ke 4.000 nanti harga kurang lebih sekitar 400 triliun ya. Sekarang itu sekitar 390 triliun Pak. Sehingga makanya kita punya P itu the lowest ya, the lowest in our compare story ya kan, plus the lowest compared to our competitor ya, karena kalau kita lihat kompetitor kita kan PI mereka sudah rata-rata seperti tetangga sebelah itu 19,7 kali, tetangga sebelah lagi itu hampir 33,2 kali. Sementara kita ini dengan harga kemarin itu masih 15 kali. Jadi
still very still the lowest and compared to them and then compared to our history, Pak. Yeah. So I think the upside untuk di B2B definitely belum di-incorporate di harga sekarang ya Pak. Belum sama sekali ya, karena tadi saya bilang Pak, kita sebelum kita speedo kemarin kita baru 10% sumbangan terhadap IndiHome tersebut ya kan. Nah padahal based on data sekarang itu potensial itu marketnya itu sekitar 156 triliun, even nggak usah 2023-2021 aja kurang lebih sekitar 91 triliun. Nah itu belum kita garap sebetulnya. Kita mau sebetulnya ambil aja kurang lebih sekitar 50-60% dari market size tersebut. Nah itu ada potensi kita bisa menambah revenue situ Pak. Iya. So apakah dimasukkan dalam laporan keuangan Q2? Harusnya udah masuk ya Pak di upcoming financial statements. Belum Pak, karena karena kan kita di legal day-nya baru kemarin di bulan Juli, awal Juli kan, lalu commercial day-nya di awal Agustus ya, sehingga nanti mungkin baru kelihatan di kuartal ketiga, kuartal keempat Pak. Sementara kuartal 3 tuh masih di dalam masih di telepon sebetulnya kan si IndiHome, tapi kalau nanti udah kuartal 3, kuartal 4 atau onward ya ke depannya nanti baru kelihatan sebetulnya Pak. Iya. Menurut saya banyak yang belum di-incorporate di harga Telkom ya. Tak hanya IndiHome, upside dari IndiHome, bukan juga IndiHome upside di EBITDA margin mungkin dari efficiencies dari capex, opex ya. Tadi Bapak ada juga bisnis data center. Nah di data center itu kira-kira what's driving the growth ya? Bapak bilang bangun terus di Batam, mau juga di Jakarta ya. Ini karena kenapa ya di-drive oleh ada demand Pak Edwin? Iya. Jadi kan kalau kita lihat ini kan ekonomi digital ini kan itu besar sekali Pak ya. Demand-nya Pak ya. Kita tahu lah sampai berapa ratus triliun sebetulnya kan ya. Lalu juga kita lihat kan di mana 77% itu lebih kepada mungkin e-commerce ya. Nah, lalu kalau kita lihat dari sisi tadi compound average growth rate daripada data center itu sendiri, kebutuhan data itu 28% per tahun Pak. Jadi tahun ini sekitar 183 megawatt ya kan. Nah di 2027 itu bisa sampai kurang lebih 500 megawatt Pak. Nah sementara kalaupun kita nanti selesai di Batam ya kan, ada selesai juga nanti di Singapura, kita lagi ke tender ya kan, lalu juga ada di Cikarang itu mungkin sekitar 120 megawatt, jadi masih jauh sekali. Makanya kita sudah mulai lagi memfokuskan diri lagi, kan kita punya banyak asetnya Pak, land bank di Jakarta kan ya. Nah contoh terdekat itu ada di Gambir ya, karena itu kita nanti kan rencana itu nanti buat data center ya kan, atau lalu ada di STIP atau di luar. Jadi kita land bank kita tuh banyak sekali, di mana ya kalau kita lihat dari kompetitor kita itu mungkin agak kecil kemungkinan bisa bangun di tengah kota, karena mereka kan tidak punya land bank tersebut, dan juga kalaupun mau beli kan itu very expensive. Nggak tahu 1 meter persegi kalau tengah kota tuh 100 juta kan gitu. Sementara kita punya beberapa ratus hektar di tengah kota tersebut. Nah itu nanti kita akan coba untuk bangun supaya kita mengejar ketertinggalan daripada demand tersebut Pak, dari penggunaan data tersebut Pak. Nah itu jadi bukan hanya dari kolokvium tapi juga nanti dari cloud-nya dan segala macam Pak. Nah itu makanya kita sekarang ini berusaha untuk melihat lagi potensi-potensi untuk membangun data center tersebut, karena pasti kalau kita bangun di tengah kota itu demand-nya pasti akan besar sekali Pak. Nah itu, jadi itulah sebetulnya kalau untuk strategi ke depan daripada si data center tersebut Pak. Iya Pak Edwin, dan itu tadi sebut 150 megawatt ya Pak, kira-kira bisa mencapai kapasitasnya punya Telkom aja ya Pak itu?
Iya, mudah-mudahan nanti 2027 ya bisa kurang lebih sekitar 10 megawatt mudah-mudahan Pak ya. Jadi itu yang apa namanya kita harapkan, karena dengan hanya 10 megawatt aja demand itu kita lihat itu kurang lebih sekitar 500 Pak. Nah itu bagaimana tuh untuk mengisi daripada kekurangan tersebut, makanya kita sudah mulai lihat aset-aset kita mana yang di tengah kota yang bisa kita monetize untuk dijadikan data center. Nah itulah nanti akan kita lakukan Pak. Iya. Kalau diisi semua udah penuh itu 150 megawatt itu bisa kira-kira revenue-nya bisa sebesar berapa ya Pak Edwin? Ya, kalau misal kita lihat itu setiap 1 megawatt itu bisa menghasilkan revenue kurang lebih ya rata-rata sekarang sekitar $1 juta Pak. Makanya kalau kita lihat sebetulnya untuk 1 megawatt itu kan perlu kurang lebih sekitar 10-11 juta megawatt ya, 10-11 juta dolar ya, karena sementara payback period itu kurang lebih sekitar 10-11 tahun ya, karena asumsinya setiap tahun itu kita bisa menghasilkan revenue dari setiap 1 megawatt itu kurang lebih sekitar $1 juta. Right. I see Pak. Okay. Great. Dan itu kalau bangun data center mungkin di Gambir atau di mana ada land bank, itu harusnya juga bukan hanya bangun gedung tapi dan alat-alat, tapi harus bangun fiber ya Pak. Fiber Iya. yang you have to have connection, strong Iya, connection. jadi sebetulnya salah satu keunggulan dari Telkom itu adalah kita punya fiber itu udah sepanjang sekitar 173.000 kilometer Pak ya. Nah itu pastinya setiap data center yang saat ini sudah ya, kita punya itu sudah memang dialiri atau dilewati oleh fiber tersebut Pak. Jadi kalaupun nanti mungkin kita akan bangun lagi di tengah-tengah kota itu ya pastinya mungkin ada beberapa sudah dilewati, kalaupun belum dilewati kita pasti akan fiberize lagi Pak. Itu salah satu keunggulan kita, sehingga nanti klien atau subscriber nanti itu mereka bisa mendapatkan pengalaman uninterruptible. Jadi connection. Jadi connection yang tidak mungkin akan bisa terganggu Pak. Seperti itu Pak. Ngerti. Oke. Seperti yang dibilang ada IndiHome, ada data centers. So I think the key issue itu untuk raise awareness ya. Ini bisnis yang kita, I think as well that it has not been incorporated in the stock price ya Pak. Dan kelihatannya ini you are preparing for another big project namanya Infraco. Infraco itu apakah bisa share your thoughts itu? Sampai sekarang saya paham itu Infraco sebagai provider untuk home pass ya, untuk home pass terutama. Apakah ada they will sell also, let's say point to point fiber atau what is the offering yang semua dari Infraco nanti ke depan, dan rencananya kapan itu diluncurkan Pak Dwi? Halo? Iya. Coverage ya? Ya, sorry Pak Edwin, kedengaran? Kayaknya Pak Edwin signalnya lagi ada gangguan nggak sih, kayak nge-freeze gitu? Dari saya ada juga kelihatannya Pak Edwin freeze. Iya, berarti kita tunggu aja ya, sambil nunggu signal. Nah kan keputus. Niko, kamu punya coverage itu rekomendasinya buy targetnya berapa ya? Di 5.000 Ibu. 5.000, oke. Tapi 5.000 target price. Tapi menurut saya itu konservatif ya. Oke. Ya. So, kayaknya Pak Edwin udah balik. Udah, kayaknya udah rejoin. Pak Edwin? Iya, sorry. Ya kayaknya ini kena gangguan. Iya. Oke, gimana Pak? Sorry Pak, diulang lagi Pak.
need more fiber, Pak Edwin. I guess so. Atau pakai fixed wireless access kayaknya perlu nanti supaya lebih kuat dan sinyalnya. Ya tapi hari ini signalnya mah agak jelek nggak sih hari ini ya? Aku punya juga nih agak patah-patah. Iya, mungkin while we are talking about these disruptions, mungkin saya kemarin lihat itu Pak Edwin, angka-angka open signal itu untuk teman-teman ini KPI untuk jaringan ya. Mereka itu tiap tahun keluarin report 2 kali. Dan ini jujur ini Telkom ya sebelumnya agak KPI-nya bisa bilang seperti download speed, upload speed, seperti video experience, WhatsApp experience sedikit menurun kemarin, tapi sekarang menjadi the best player, the best network ya, without a doubt. Itu what really drove this improvement, Pak Edwin? Mungkin bisa kasih insight. I have also some thoughts. Mungkin Pak Edwin dulu. Thank you, Pak. Iya. Jadi itu tadi Pak. Jadi setelah kita setelah Indihome itu diintegrasikan ke Telkomsel, nah jadi semuanya itu kan sekarang dalam satu roof Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya ada gangguan atau misalnya ada servis yang kurang bagus, segala macam itu sekarang di bawah under satu roof tersebut sehingga manage-nya itu lebih gampang gitu loh Pak. Seperti itu. Lalu kedua juga kita lihat ya kan dengan adanya penggabungan tersebut ya, jadi kita lebih kepada nanti mendapatkan pengalaman yang lebih bagus lagi nih Pak untuk masalah connection tadi, karena ide dasar daripada integrasi tersebut adalah akan menjadi uninterruptible connection tadi Pak ya, karena nanti kalau memang tidak bisa kejangkau oleh mobile itu nanti akan mereka sinyal terdekat ini akan merapat ke merapat ke tower terdekat misalnya sebagai contoh, atau merapat kepada FBB terdekat. Jadi mereka berusaha untuk mencari yang terdekat untuk sinyal tersebut ya, sehingga harapannya itu tadi kualitas daripada sinyal tersebut nanti akan bisa meningkat Pak. Itu Pak yang dilakukan sekarang ini Pak. Dan saya lihat ada tren sekarang operator lagi matikan 3G, termasuk ke Telkomsel kalau nggak salah 3G-nya udah dimatikan, berarti ya benar. Ya. So kalau trafiknya di channel ke 4G sekarang, berarti produktivitas bisa menaik ya, produktivitas consumption, terutama consumption dari pelanggan itu bisa naik banyak ya Pak, kelihatannya, dan bisa dipakai untuk tadi Bapak bilang fixed wireless ya Pak. Iya, jadi memang kita memang sudah mulai istilahnya bertahap lah untuk mematikan 3G dan semua fokus kepada 4G Pak ya. Di samping kita sendiri itu kan lagi menyiapkan untuk 5G, tapi kan juga tergantung daripada infrastruktur, tergantung dari demand-nya, tergantung daripada handset price-nya ya kan. Tetapi kalau untuk B2B untuk 5G sebetulnya sudah berjalan sih Pak, seperti itu. Yes. Ini untuk saya, I'm sharing also for our friends here. I don't think 5G will give so much upside ya. Ini I think fokusnya itu monetize the 4G duluan ya Pak Edwin ya. 5G is for the very good zone. Ya udah kayak IoT, lalu juga mungkin pabrik ya, lalu juga mungkin mobil-mobil yang self driving ya kan, udah memang lebih canggih sih Pak. Tapi kalau untuk nonton Netflix, nonton Disney Plus betul cukup pakai 4G aja sebetulnya. Iya. Dan tahun ini kayaknya itu kalau matikan 3G, semua resources seperti spektrum dialihkan ke 4G itu bakal
lebih bagus lagi kinerja jaringan ya. I think ini tesis saya juga. Ya, so Benar Pak. menurut Bapak untuk tahun ini dan kuartal 2 ya, terutama kuartal 2 sama second half itu kinerjanya seperti gimana ya Pak, prospeknya? Mungkin satu-satu Untuk apa Pak ya? Bisa satu-satu mobile, fixed broadband atau keseluruhan grup. Iya, kalau misalnya kita lihat untuk katakan mobile itu ya harapannya kan sekarang ini terus terang competition itu udah menjadi sangat rasional sekali Pak ya. Mereka operator lain juga sekarang sebetulnya mereka lebih mementingkan bottom line sebetulnya ketimbang mungkin new subscriber mungkin ya. Saya lihat seperti itu. Jadi kita pun sekarang lebih enjoy misalnya untuk menaikkan ARPU-nya seperti itu contoh Pak Niko. Ya, so ini budgetnya Telkomsel itu udah termasuk akan ada kenaikan ARPU lagi ya Pak, atau gimana, masih wait and see karena kita belum tahu ini seperti gimana itu kuartal 2. Walaupun ada lebaran, mungkin harga-harga telco itu belum naik karena belum ada evidence ya kali ya. Ya, kalau kita lihat di kuartal pertama kemarin kan ARPU dari Telkomsel naik kurang lebih sekitar 7%-an Pak ya, dari 41.000 ke 45.000 ya. Jadi ya kita melakukan berbagai macam strategi sebetulnya harapannya ya ARPU-nya itu ya hopefully ya bisa mungkin selama setahun ini bisa naik lagi ya, minimal itu kurang lebih sekitar 7%-an sih Pak gitu Pak. Iya, iya. Pak Edo, what do you think will be the effect from elections, and if there is, when do you think it will appear in your numbers, Edwin? Ya, jadi kalau kita lihat election ya Pak ya. Ya, jadi kalau kita lihat election ini kan tahun ini adalah pertama kali dalam sejarah Indonesia itu Pilpres dengan Pileg itu digabung ya. Otomatis kelihatannya sih traffic daripada ini akan meningkat ya. Tapi memang scatter Pak. Jadi akan tersebar ya, akan tidak menumpuk seperti misalnya kalau festif atau mungkin kayak Lebaran atau Natal. Tapi ini lebih tersebar sebetulnya ya. Jadi harapannya sih Pak dengan mungkin semakin intensnya nanti kampanye ya kan, dengan semakin mendekatnya nanti mungkin ke Pilpres dan Pileg, otomatis ya itu tadi harapannya akan terjadi peningkatan dari traffic permintaan untuk data dan connectivity tersebut sih Pak. Harapannya seperti itu Pak. Cuman karena scatter itu jadi kita belum tahu ya kira-kira berapa persen akan terjadi kenaikan. Tapi kalau kita melihat dari beberapa kali pemilu yang walaupun pemilu sebelumnya itu mereka itu dipisah antara pilpres dengan pileg itu tadi, tetapi ada kenaikan lah. Tapi ini benar-benar sekarang beda banget ya kan, sehingga nanti kayaknya harusnya sih akan lebih terasa Pak untuk tahun ini, tetapi mungkin scatter tadi dari bulan ke bulan, tapi mendekati mungkin nanti bulan Februari itu makin intens untuk penggunaan daripada data dan traffic ya Pak, seperti itu Pak. Ya, ya. Pak Edwin, ada pertanyaan ini di grup dari Pak Bujil lagi kelihatannya. You wanna take this question? Yeah, please Pak. It's about some corruption case about BTS. Ini mungkin ngomongnya tentang itu ya Pak, BTS di daerah kayaknya ya. Oh, iya. Ini kalau misalnya kita lihat, betul kita tuh nggak ada pengaruh sama sekali, karena memang ini
nggak ada kaitannya sama sekali dengan Telkom sih Pak. Ya kalau boleh saya kasih penjelasan di sini sih Pak gitu Pak. Jadi memang tidak ada kaitan lagi dengan Telkom Pak. Seperti itu Pak. Oke. Kemarin EGMS Pak, saya lihat ini very big confidence in the current management. In the previous years, some years ago bisa diganti terus ya itu, every year diganti itu direksinya. Tapi ini very focused on this management. They have absolute confidence ini pemerintah. And untuk karena baru sekarang ya EGMS-nya, what is the next big things ya, Pak Edwin? Mungkin udah pernah disebut mungkin Infraco ya, atau ada timeline untuk big things untuk ke depan? Thank you. Iya, jadi sebetulnya itu paralel Pak kita lakukan Pak ya. Paralel kita lakukan, ya kan. Tadi saya katakan itu, jadi data center lagi jalan, ya kan. Lalu juga infrastruktur lagi jalan, ya kan. B2B juga lagi jalan, Pak. Jadi memang secara paralel itu semua lagi berjalan, Pak. Ya, dan di lain pihak, kita juga sekarang lagi mau benar-benar memonetize sebetulnya dari hasil FMC tersebut, karena itu tadi saya katakan ya. Harapan dari FMC tersebut ya, tahun ini kita bisa dapat uplift dari dari EBITDA itu terhadap EBITDA itu kurang lebih sekitar 500 miliar Pak, dari efisiensi segala macam tersebut ya kan. Jadi mungkin secara bersamaan itulah beberapa hal yang kita lakukan Pak. Untuk jadi gak ada yang satu lebih fokus daripada fokus lain, tapi semua paralel akan dilakukan Pak, seperti itu Pak. Ya. Itu EBITDA margin sekarang masih di kisaran it's 53% is already very good ya, 53% in the first quarter. Itu ya, jadi harapannya guidance itu Pak, dengan data FMC tersebut ya kan, kita bisa guidance kita tuh 50 plus 50% lah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin harapannya bisa diperbaiki untuk EBITDA marginnya yang selama ini sekitar 52-53, mudah-mudahan bisa mengalami kenaikan Pak, seperti itu. Baik Pak Edwin. Apakah akan ada corporate action such as IPO maybe? Untuk waktu dekat ini belum ada Pak. Untuk waktu dekat ini belum ada, ya kan, terkait untuk corporate action yang signifikan seperti itu belum ada Pak. Jadi kita lebih fokus pada apa yang baru aja kita lakukan. Nah itu yang akan kita fokuskan, yang kita monetize dulu Pak. Oke. Kemarin ada news untuk tentang Finnet ya Pak. Finnet itu what is the end game di situ ya Pak? Ada news tapi belum nggak jelas ini apakah Telkom mau jual stake atau mau undang investor mau untuk masuk. Ya, sebetulnya masih dalam proses Pak ya. Ya, harapannya itu kita bisa meningkatkan kinerja ya daripada Finnet tersebut ya, dengan kan seperti biasa Pak, secara umum kalau memang ada investor baru nanti masuk, dia bisa bawa mungkin teknologi, dana, customer, klien kan ya, sehingga dengan adanya misalnya ada mungkin new partnership mungkin di dalam itu pertumbuhannya bisa eksponensial sih Pak. Harapan seperti itu Pak, kira-kira Pak. Tapi memang bentuknya seperti apa itu masih dalam proses Pak. Ya. Apakah udah red ocean ya this segment fintech, atau masih ada harapan untuk berkembang lagi, bisa lagi di fintech untuk telco ya? Fintech services provided by a telco dan termasuk Telkom. Iya. Saya rasa sih masih besar sekali Pak ya. Karena kan di dalam Finnet sendiri itu kan pemegang saham lain itu adalah Koperasi Bank Indonesia kan. Jadi
dan itu kalau misal kita lihat itu dengan semakin bertambahnya pendapatan per kapita, lalu juga mungkin awareness kita terhadap perbankan makin tinggi, lalu juga mungkin masuk lebih kepada nanti e-commerce, e-banking, segala macam itu nanti harusnya sih pembayaran secara fintech tersebut itu nanti mungkin akan semakin meningkat sih Pak. Itu ekspektasi kita ke depannya Pak. Masih ada peluang ya Pak? Definitely. Masih besar sekali apalagi kalau bisa kita tahu kan masyarakat kita kan behavior udah berubah sama sekali ya, sudah menjadi cashless society ya. Gak usah jauh-jauh loh Pak, misal kita ke Hong Kong sekarang mungkin akan sangat susah kita membayar pakai cash semua, pakai payment gateway, pakai cash pakai online semuanya ya kan Pak. Jadi itu baru dari misalnya banking, e-commerce lagi dan segala macam. Jadi menurut saya sih mungkin kalau memang kita bayangkan kita punya 70 juta kelas menengah Pak, kalau kita pakai aja data 70 juta dari lebih penduduk juta penduduk Indonesia itu market yang besar sekali sebetulnya Pak, seperti itu Pak. But so I understood about the size of the market. Yeah, you are describing the size in the B2B. You're describing also maybe the consumers mungkin ke depan itu dalam ganti transaksi dalam cashless ways. So you think DNA-nya untuk Telkom masih bisa bisa bertransformasi, masih ada upside untuk Telkom menjadi digital company, technology company? Ya, masih bisa Pak, masih bisa. Justru itulah kita kan punya data, punya customer ya kan. Jadi kita berusaha untuk monetize dan utilize seluruh yang kita punya tersebut Pak, seperti itu Pak. Okay. Ini one question came up, Pak Edwin. Saya baca ya, atau bisa baca bersama karena kapan Telkom dapat menjangkau kawasan 3T terdepan, terluar, tertinggal di wilayah NKRI agar rakyat NKRI bebas buta huruf? Itu pertama Pak. Iya. Kita sih berusaha ya Pak, berupaya terus membangun ya kan BTS ya, membangun juga fiber kita ya ke daerah luar Jawa ya, karena kita tahu kayak seperti contoh lah kita punya fixed broadband ini sekarang ini sudah menjangkau hampir 97% wilayah di Indonesia, atau lebih dari 500 kota, listrik dan segala macam Pak ya. Nah jadi memang dan kita lihat juga competition sebetulnya di luar Jawa itu masih less reverse ya, safer ya, ketimbang di Jawa ya. Walaupun kita lihat memang pendapatan terbesar itu kayak misalnya fixed broadband itu 65% itu ada di ada di Jawa ya, tetapi kita terus meningkatkan kita punya fiberized di luar Jawa sebetulnya Mbak. Jadi harapannya dengan hal tersebut ya kan, plus lagi dengan ya tadi teknologi fixed wireless access tersebut ya, kita harapkan nanti wilayah-wilayah mungkin atau daerah-daerah yang mungkin tadinya belum terjangkau misalnya dengan fixed broadband atau fiberized tersebut, itu nanti bisa kita jangkau melalui teknologi fixed wireless access tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan connection yang lebih stable dan interruptible tersebut Pak. Seperti itu Pak. Pak Edwin tadi sebutin Indonesia baru 23 juta ya pelanggan fixed broadband. Dan itu katanya baru 30-40% ya Pak dari total pasar addressable market. Iya, jadi home pass itu udah 23,8 juta Pak.
sementara yang baru digunakan lah di utilisasi itu baru 40% dari 23,8 juta Kompas tersebut. Jadi sebetulnya sih itu tadi ya, potensi masih besar sekali, makanya dengan adanya kita melakukan FFC tersebut, kita harapkan kita bisa bertambah dengan menurunkan ARPU aja ya, menjadi 120.000 sampai 200.000 tadi ya, sehingga kita bisa mendapatkan tambahan 10 sampai 15 juta pelanggan baru dari saat ini. Itu kalau total pelanggan dari FBB itu ada kurang lebih sekitar 11 juta pelanggan ya. Nah sementara itu Telkom sendiri itu menguasai kurang lebih hampir sekitar 70% ya, atau 9,4 juta subscriber tersebut dari 11 juta ya. Makanya kita melihat masih ada kurang lebih sekitar tadi ya potensi dari Kompas tersebut itu sudah bisa kita monetis lagi Pak. Itu kira-kira Pak. Di tiga daerah ya Pak, dan berapa kira-kira sekarang Kompas di sana Pak? Untuk kepala 3T itu saya belum punya datanya Pak ya, tetapi untuk daerah-daerah mungkin di luar Jawa Pak, terus Aduh. Ada Awing, second question, ini balik lagi ke topik BTS ya, yang ada korupsi. I think if you want to hear my view, itu I think it's a one-off ya, kasus kayak gitu. Tapi the question it's followed up with kapan katanya bisa ganti BTS dengan menggunakan satelit ya Pak Edwin. Iya, kalau misal kita lihat sebetulnya itu ada plus minus menggunakan satelit, plus minus menggunakan BTS. Tapi kalau misal kita lihat dulu, ini isu lama Pak ya terkait satelit tersebut Pak ya. Kalau satelit itu mungkin nanti kena hujan dikit atau kena cuaca buruk dikit, itu sinyal juga juga tetap nanti akan terganggu dan sebagainya. Jadi ada plus minus sih Pak, seperti itu Pak. Terkait satelit tersebut, makanya akan terus membangun BTS ya, contoh kita kita akan menggabungkan dari dua hal tersebut sih Pak, satelit dan juga BTS tersebut Pak. I agree. Ini satelit dipakai sebagai salah satu jaringan yang mungkin lebih murah ya dibandingin bangun jaringan kabel ya. Mungkin karena because the geography of Indonesia is not really is very challenging sometimes. Okay, moving on to the next question. Itu adalah balik lagi ke FinPay Pak, FinNet. What is the underlying strategy ke depan ya? Mungkin sudah dibahas, tapi mungkin bisa sekali lagi Pak Edwin, what is your end game di sini? Terima kasih. Iya. Jadi harapannya sebetulnya
ini masih dalam proses. Harapannya itu mereka bisa bawa teknologi, bawa apa namanya customer, ya kan, bawa mungkin apa namanya dana atau mungkin apa terkait dengan hal-hal yang lain ya. Jadi harapannya itu apa dengan adanya mungkin nantinya pertumbuhan daripada nanti bisa eksponensial seperti itu Pak, item of margin. Efek ke telekom, ke pemerintah atau budget yang sudah kumpul dari beberapa telco kan ada tiap tahun ada fees bayar ke Menteri ke Kominfo, itu yang affected ya, terutama itu. Ini bukan telekom atau perusahaan yang lain yang kena isu ini. I think. Moving on, silakan ini teman-teman kalau ada pertanyaan raise hand atau bisa apa namanya pose your bisa nulis your question on the chat box. Sedangkan saya in parallel saya mau nanya Pak Edwin tentang what is your progress with your big investment di Goto ya Pak. What is the operational progress, dan sejak udah ganti direksinya on the senior level management dan on the CEO position ada Pak Patrick, apakah you see there is differences from previous operations? Thank you, Pak. Ya, jadi mungkin saya tidak bisa banyak komentar tentang GoTo itu sendiri, yang karena memang itu kan entitas sendiri. Tapi kita pun investasi GoTo itu melalui Telkomsel ya sebesar 1,9% sebetulnya ya. Nah, yang setiap pemegang saham itu harapannya sih pastinya tempat di mana kita investasi mereka akan jauh lebih bagus ya kan, kinerja ke depannya ya. Harapan kita sih dengan mungkin adanya rotasi ya atau ada pergantian tersebut, kami percaya sih Pak, setiap owner dari perusahaan itu mereka pastinya ingin kinerja perusahaan yang mereka punya yaitu PIB itu pasti akan meningkat lebih signifikan ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya adalah bagi kita sendiri itu adalah sinergi value-nya sebetulnya kita lihat sebetulnya, karena dengan adanya investasi Telkomsel di GoTo itu sinergi value-nya yang notabene nggak banyak diterungkap sebetulnya, padahal itu membawa nilai cukup besar ya kan. Harapannya mungkin tahun ini bisa harapan antara sekitar 1 triliun rupiah sih Pak, harapannya sinergi value-nya Pak, seperti itu. Nah, dan ini kan sebetulnya Telkomsel investasi itu untuk jangka panjang Pak ya. Jadi bukan untuk untuk short term, mereka untuk jangka panjang, dan harapan itu adalah sinergi value-nya. Apalagi kalau misal kita lihat yang tadi saya katakan ya kan, di tahun 2030 ya kan ekonomi digital itu di Indonesia diperkirakan kurang lebih sekitar 360 miliar US dollar. Di tahun lalu aja menurut data Bank Indonesia kan ekonomi digital di Indonesia kurang lebih sekitar 476 triliun ya, di mana 77% sebetulnya adalah terkait dengan e-commerce sebetulnya kan ya. Jadi dengan semakin meningkatnya nilai daripada ekonomi digital Indonesia ya, di tahun 2030 sekitar 360 miliar dolar, 2025 kurang lebih sekitar 130 miliar dolar ya kan, otomatis e-commerce ini nanti pasti akan meningkat Pak. Jadi itu saya ambil payung
besar ya Pak ya, seperti itu. Jadi kita sih optimis Pak ya, dengan adanya semakin membesarnya ekonomi digital di Indonesia, ya kan, terusnya behavior juga masyarakat berubah, ya kan, dan juga boleh dikatakan kan masyarakat Indonesia semakin melek terhadap digital atau digital transaction tersebut. Jadi ya sebetulnya sih prospek akan untuk e-commerce tersebut itu tuh masih sangat besar sekali Pak ke depannya Pak. Itu jadi ya yang kita lihat itu adalah sinergi value yang bisa dihasilkan dengan GoTo tersebut sih Pak, yang memang belum banyak terungkap, belum banyak diungkap ya kan, karena kan investor melihatnya itu ada harga saham, padahal kalau kita lihat harga saham itu hanya one shot aja, jadi kita investasi udah sekali, kalaupun naik turun itu adalah unrealized, baik nanti unrealized loss maupun unrealized profit. Kita katakan di tahun ini misalnya GoTo bisa balik kayak itu 180 perak, ya kan? Di mana tahun lalu kita catatkan itu di sekitar 91, bayangkan nanti unrealized profit yang akan didapatkan itu berapa besar seperti itu. Nah itu jadi, tapi kita sebetulnya tujuan bukan itu, gitu, lebih tujuan kepada sinergi value yang diharapkan terjadi tersebut, dan itu sebetulnya sedang berlangsung pada terhadap kinerja di Telkom tersebut Pak. Kira-kira gitu Pak. Gitu. Yes. Interesting. Interesting Pak Jun. Sekarang ini saya kalau buka aplikasi Telkomsel itu you have increase ya, itu cara untuk pembayar beli paket data ya Pak, itu ada udah bisa melalui rekening. So there's many choices ya di situ sekarang. Udah banyak orang yang menggunakan aplikasi untuk beli data atau beli untuk untuk mereka, maksudnya udah nggak ke warung. What is Iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat ada peningkatan Pak untuk penggunaan apps tersebut Pak ya, dan itu kan lebih praktis sebetulnya juga ya, bagi misalnya driver driver daripada ojol tersebut misalnya sebagai contoh Pak ya, atau mungkin juga kita lebih banyak menggunakan pembelian atau penyelesaian transaksi itu melalui apps tersebut, itu udah semakin meningkat Pak. Itu tadi Pak, sejak dipercepat dengan adanya pandemi tersebut sih Pak. Jadi apalagi kan anak-anak sekarang ini, waduh, mungkin mereka cashless banget ya. Dan kalau kita mengacu pada negara-negara maju itu, mereka udah sangat-sangat cashless sekali ya. Mungkin udah nggak ada lagi nanti bisa kita ketemukan pembayaran pakai duit kali Pak ya. Bahkan di beberapa negara maju di Amerika aja lah, itu di San Francisco itu orang pergi masuk ke toko aja udah nggak pakai bayar pakai pakai duit lah. Lagi mereka tinggal Halo, tes. Yang pakai apps tersebut nanti ambil bukan ke arah sana Pak, seperti itu. ya. Tapi appsnya Telkomsel ini menurut aku sebagai pengguna ya bagus banget loh Pak Edwin. Dulu kan aku banyak pakai kartu kan Ya, prabayar. silakan Bu. Kenapa Pak? Ibu Rita, your picture froze. Silakan Bu, tadi ada pertanyaan Ibu. Oh enggak, tadi aku bilang untuk aplikasinya Telkomsel itu bagus banget. Jadi kalau kita misalnya mau roaming, dulu kita suka beli kartu prabayar dari negara lain, sekarang di apps ini udah ada semua. Iya. Dan cakupannya banyak banget. Benar Bu, itu memang sangat membantu sekali sih Bu. Iya. Terus Pak Niko, aku juga mau nanya nih sama Pak Edwin. Pak Edwin kan Telkom kan banyak invest di startup ya.
Nah, selain tadi kan kita ada ngomong Goto. Nah, ini kemarin juga ada invest di MDI Venture ya, Pak ya? Nah, kira-kira Ya. nantinya akan Jadi ada... kita lebih kepada Ya, lanjut Pak, silakan Pak. sorry Bu, gimana Bu? Iya, jadi kan akan Apa ada... Bu? Saya tunggu kalimat Ibu. Iya, jadi kan banyak invest di startup, termasuk tadi Goto, dan ini ada juga MDI Venture yang bakal terlibat di proyek Merah Putih Fund ini. Kira-kira nanti akan ada kolaborasi atau akan ada pengembangan apa sih Pak dari investasi semacam itu? Apakah akan menjadi something yang akan memberikan katalis positif untuk Telkom gitu Pak, kira-kira? Siapa ya untuk pengembangan ke depannya? Ya, melalui anak usaha tersebut, kalau memang itu apa namanya istilahnya menguntungkan, lalu juga memberikan tadi sinergi value terhadap ekosistem kita, ya dan kita lihat prospeknya bagus, ya kenapa tidak sih? Oh, Seperti itu. oke. Silakan Niko, itu several question from me. You masih mute Niko. Ya, boleh. Okay. Yeah, interesting topic, Yes. the one you raised, and ya saya mau nanya juga itu, saya I follow the kunci Vita Majamojo itu salah satu startup punya Telkom ya Pak, atau nggak tahu di dalam MDI atau di dalam TMI. Itu Telkomsel Pak. Itu Itu Telkomsel itu. Jadi mereka itu kayak platform, ya Telkomsel Pak, seperti itu Pak. Ya itu primadonanya Telkomsel ya Pak. Udah sering lihat? Iya, benar. Telkom juga kemarin ada beberapa how to say this fund ya untuk investasi ke beberapa sektor di Indonesia, termasuk agriculture kalau nggak salah. Itu jalan ya Pak, masih is still on track. Pak Tohir kalau nggak salah he introduced this initiative. Iya, jadi memang kita itu kayak semacam apa istilahnya chip in Pak ya dengan apa namanya di MPI tersebut ya, dan itu pakai stages betul Pak. Misalnya berapa besar stages pertama, kalau memang itu apa namanya memberikan dampak positif bagus, ya kan dampak hasilnya bagus, baru kita ada disbursement stages lagi. Jadi kita nggak one off Pak, tapi memang stages, dan itu disbursement itu setelah ditinjau setelah mungkin nanti memberikan dampak positif Pak, seperti itu Pak. Yeah, I just need some reassurance that these are really it can be productive mungkin ke depan. Ya sekarang mungkin belum kontribusi, tapi harusnya ke depannya harapannya itu ada apa namanya upside ya untuk the group, dan banyak solusi yang mereka bisa kasih. So you have the problems, and then Telkom or Telkomsel is offering the solution via this startup ya. So karena kemarin itu teknologi itu very a lot of hype. Mungkin udah sedikit turun ya sejak mungkin interest rate itu mulai naik banyak. Tapi kalau interest rate sudah peak, mungkin udah mulai turun tahun depan, harusnya menarik lagi itu teknologi theme gitu ya Pak. So I just want to make sure that there is a benar Pak, benar. Ya. Iya.
kalau misalnya kita lihat dari apa namanya dari Indico tersebut Pak ya, itu kan kita ada di Tani Faith, ada Gapok Tani, ada di Eden Farm ya kan. Itu untuk apa digitalization di dalam apa namanya di dalam agriculture bisa seperti itu sebetulnya sih apa namanya bagus sekali sih Pak ya. Apalagi kan negara kita negara tetap dikonsider sebagai negara apa namanya negara pertanian agriculture kan ya. Jadi apa kalau kita lihat hasilnya itu dengan ada di Tani Faith, Gapok Tani, lalu di Eden Farm itu sih cukup apa namanya cukup prospektif sih Pak, saya lihat Pak seperti itu Pak. Iya, iya. Kalau IndiBiz itu skopnya seperti apa ya Pak? IndiBiz untuk yang ngerti untuk segmen UMKM. Iya. Tapi do you see growth in that space? Yeah, we have a lot of segment, tapi ya seperti di mana tuh? Ya. Ya, jadi itu apa namanya sebetulnya hampir mirip dengan Indio, Pak Ida. Jadi kita itu misalnya sebagai contoh kayak government, ya kan. Nah sebagai contoh misalnya kayak inilah dengan misalnya jasa marga, ya kan. Nah kita nanti yang langganan dengan kita itu ada jasa marga. Nah jasa marga nanti akan ibaratnya akan menyebarkan misalnya di rest area, SOS area mereka itu wifi. Nah itu nanti kita kerjasama bukan dengan mereka, dengan apa namanya, dengan si siapa namanya, dengan si tenan-tenan, tapi dengan jasa marga. Lalu kedua, ya kita kemarin baru aja sign agreement dengan Smesco dan PNM, ya kan. Jadi PNM itu ada kurang lebih sekitar 50.000 ya. Boleh dikatakan kalau kita jadikan itu jadi AO tersebut account officer. Nah itu nanti akan punya downlining itu besar sekali dari 50.000 tersebut. Nah itu ada kerjasama tersebut ya dengan mereka. Lalu kita kerjasama dengan Smesco misalnya kan. Jadi UMKM yang nanti akan yang sering nanti berpartisipasi atau kerjasama dengan Smesco, nanti kita bisa kerjasama dengan mereka seperti itu Pak. Nah jadi itulah contoh-contoh ya kan. Lalu dengan government atau dengan dengan perseroan, dengan perusahaan atau dengan small medium enterprise tersebut Pak, atau mungkin juga dengan sekolah-sekolah, koperasi dan segala macam Pak. Itu memang besar sekali sih Pak potensinya Pak. Itu contoh-contoh kerjasama ya. Misal kita kerjasama dengan Pertamina itu banyak sekali divisi-divisinya ada di Indonesia di mana aja Pak ya. Nah nanti kita pegang dengan Pertamina saja, dan baru nanti kita customer apa yang kita bantu untuk masing-masing misalnya region daripada Pertamina tersebut, misal sebagai contoh Pak. Nah ini itulah contoh yang memang yang kedepannya akan kita garap Pak, dan yang selama itu memang belum kita garap sama sekali. Nah itu Pak. Yeah. This is the power of telecom ya Pak. Karena you working to build the ecosystem, dan sementara bisa push your services basically ya. You improve the awareness of the service, yeah. Together with Pertamina, together with other BUMN companies. So you build ecosystem, and then you also market your new services. Itu bisa kerja bareng. I think di contoh kemarin itu ada satu misalkan, sorry Pak. Silakan Pak Irwin. Iya, jadi contoh lah misalnya dengan perusahaan dengan peternakan misal sebagai contoh ya kan. Nah kita memasak GPS itu di tiap misalnya kalau peternakan besar itu terhadap misal sapi-sapi. Jadi mereka tuh sekarang udah mengkontrolnya itu dari ruangan Pak. Ini sapi di kemana, ada kita tembak melalui satelit Pak. Nah itulah contoh-contoh yang nanti bisa kita bikin dari B2B tersebut Pak. Nah itu yang memang nanti tailor-made, customized dan semacam itu Pak. Ya ini sebelumnya tuh Telekom udah punya enterprise segment, tapi sekarang masuk ke lebih kelas lebih kecil ya, perusahaan yang lebih kecil size-nya ya. Ya. Kelihatan begitu.
Ya, Katanya begitu. besar dan kecil, Pak. Ya, besar dan kecil. Ya. Pak Paidun, I think it's already 2:15. Very interesting to discuss with Yeah. you, definitely. Apakah Ibu Rita mungkin ada agenda yang lain ya kayaknya? Oh, itu kita akan sharing technical review about the whole IDX and including of course Telkom technically gimana, apakah sini udah sangat-sangat murah gitu. Jadi kita lihat potensinya. Pak Edwin, mungkin kita masuk ke technical session for a while ya before we close. Oke, Ya, sebentar. silakan, Bu. Oke. Kita masuk ke technical sebentar. Animation slideshow from the beginning. Oke, selamat siang semua. Kita akan masuk ke sesi technical. Sekali lagi as usual disclaimer dulu. Dan buat yang tertarik, oke, IHSG kalau bullish skenario kita udah break resisten 6720 yang dari kemarin tuh susah banget di break. Kali ini udah berhasil kita break level 6720, maka IHSG itu berpotensi membentuk down sloping inverted head and shoulder menuju 6920. Future Kumon Twist itu berbentuk bullish future Kumon Twist, dimana kelihatannya potensi ini ya cukup besar ya. Tapi jika bearish skenario kita tetap harus prepare ya for the worst tetapnya. Tapi kelihatannya sini kelihatan market udah akan bullish. Jika bearish skenario rally ini akan beberapa hari akan tes resisten di FR 78,6 di 6882. Jika gagal break level 6882 maka konfirmasi downtrend ini masih valid. Indikator RSI itu melewati level overbought. Tapi ya kita tetap stay optimis. Oke, untuk rotasi sektor weekly yang ada di improving ada IDX Tech dan ini banyak sekali yang ada di leading ya, ada IDX cyclical, ada juga IDX Aprop, IDX Infra, finance dan non cyclical dan industri. Yang weakening nggak ada, yang lagging ada di energi dan IDX basic. Dan yang RRG daily ini jangka lebih pendek, ada yang di leading, ada basic, ada IDX energi cyclical dan ada non cyclical juga, yang finance ada di weakening, dan ini ada prop yang dari lagging ini kelihatannya mau ke improving, kemudian ini ada IDX tech yang masih lagging. IDX prop yang weekly ini yang menarik improving itu ada Kija, ada LPCK, ada APLN, kemudian yang leading ada MDLN, ada DIL, ada Sumarekon, ada BES, GPRA, ASRI, dan ada Ciputra, LPKR. Kemudian yang di weakening ada BSDE, ada Duti, kemudian yang di lagging ada MMLP, MKPI, Metla, Bukit Sentul. Kalau yang basic ini yang improving ada ESA, kemudian ada Weton, DKFT, Tins, yang ada leading ada Indakiat, Avia, ADMG, ISSP, SMBR, Semen Gresik, Tekim, Agi, Arci, dan juga ada Indakiat. Yang ada di lagging ada di MDK, Makras. Nah, gimana untuk Telkom? Telkom ini tertahan di support kuat jangka pendek yaitu di 3.900. Rebound dari level ini akan menguji resisten di 4.030. Jika ini 4.030 ditembusin maka next resisten ada di 4.220. Jika berhasil melewati dua level tersebut maka Telkom ini berpeluang untuk kembali rally. Rekomendasi teknikal untuk Telkom adalah buy area bisa dilakukan di 4.030 hingga 3.900 dengan target pertama 4.220 dan target 2 4.5 dan stop lossnya 3850. MACD-nya belum positif, parabolic chart juga belum positif, tapi biasa ini akan ngikut belakangan. Kemudian CTRA secara teknikal membentuk hammer dan rebound dari support MA 200 hari yaitu di 1015. CTRA berpotensi membentuk wave 5 dari wave 1 dengan target moderat di 1215. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi CTRA adalah buy area 1130 hingga 1050 dengan target 1185 dan target 1215, stop loss 1050. MACD juga masih positif, parabolic area positif.
Untuk Medco itu terkoreksi tertahan di support uptrend line di 8950. Rebound dari level ini akan menguji resisten 965 dan jika terlewati akan menuju target ascending triangle di 1115. Bollingernya squeeze nih, kalau kita lihat di sini biasa terjadi squeeze, loncatnya kadang ini sering jauh. Dan rekomendasi untuk technical untuk Medco adalah buy area di 920 hingga 880, target 1965, target 2 1115 dan stop loss 850. Kemudian ada BRMS itu berhasil melewati poin B di 150 dan kenaikan berkelanjutan menuju PRZ bad pattern di 195. Rekomendasi untuk BRMS adalah buy area di 178 hingga 170, target 1184, target 2194, stop loss 160. Kemudian ada Harum ini koreksi dan bertahan di support 1525, koreksi rally berkelanjutan menuju target cup and handle di 1935. Paraborixar mengkonfirmasi Harum masih berada di uptrend. Rekomendasi untuk technical Harum adalah buy area di 1580 hingga 1515. Target pertama ada 1700, target kedua 1935, stop loss di 1500. Dan ada Bukalapak ini rebound dan berhasil melalui poin B di 232. Potensi rally lanjutan menuju PRZ pattern di 260. Rekomendasi untuk Bukalapak technical adalah buy area 246 hingga 226. Target 260, target kedua 268 dan stop loss 232. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk technical review untuk beberapa saham yang patut kita cermatin, termasuk Telkom yang udah sangat menarik, dimana secara fundamental juga rata-rata kalau saya baca Telkom itu rata-rata di atas sekitar 5.000-an lah ya Pak ya. Jadi harga sekarang itu masih sangat menarik untuk diinvestasikan. Oke, mungkin Pak Edwin ada closing statement untuk teman-teman di sini semua. Iya, sekali lagi terima kasih Bu Rita, Pak Niko yang sudah membantu untuk proses acara di hari siang ini ya. Kalau dulu saya pernah di sell side, saya pernah di buy side, sekarang di corporate ya. Wow, keren. Jadi kalau saya melihat begini, pertama itu tesis saya ya, kenapa kita invest di saham Telkom tadi saya katakan ya kan, P kita adalah P paling termurah compare to others kompetitor ya. Jadi kayak seperti Indosat sekarang dia punya PI udah 19,7 kali, Excel udah 33,17 kali, Telkom itu masih 15,15 kali dengan harga sekarang. Kalau kita ambil average saja terhadap 3 PI tersebut aja itu 22,67 PI rata-rata dari telco industri ya. Saya exclude friend-nya. Nah, kalau misalnya kita asumsi aja misalnya EPS itu kurang lebih sekitar on average saya 260 sampai 265 ya. Tadi Bu Rita bilang rata-rata dari teman-teman analis seperti Pak Niko dan beberapa top analis tadi memang mengatakan kalau kita di Bloomberg itu 5.000 sampai 5.700. Jadi ini betul inline dengan valuasi dari teman-teman tersebut ya. Itu pertama. Lalu kalau misalnya kita lihat juga Telkom pernah dalam histori PI di atas 19 kali, sekarang masih 15 kali, yaitu artinya memang konsider masih murah. Itu pertama tesis saya. Lalu kedua, kalau dari sisi fundamental juga kan kita itu punya low debt ya kan, debt kita tuh hanya debt equity ratio nya 0,4 kali ya kan, dari EBITDA margin kita 50% lebih ya kan. Baru kita lihat kita punya dividend payout ratio itu guidance kita tuh antara 60% sampai 80% dari net income kita. Jadi biasanya kalau big boys itu kalau ketemu sama kita itu mereka selalu tanya apa sih policy daripada dividen kalian, dia bilang gitu ya. Jadi ini salah satu faktor. Lalu ketiga, setiap kita beli saham ya kan, kita otomatis kita ingin membeli saham itu adalah prospek ke depan ya kan, itu bisa sampai 5-10 tahun ke depan ya kan. Nah, apa yang kita melakukan sekarang itu melakukan 5 tersebut, 5 inisiatif tersebut itu adalah dalam rangka meningkatkan value creation tersebut, menciptakan value creation yang nanti ujung-ujungnya kalau emang nanti itu akan bertambah
akan meningkatkan top line maupun bottom line-nya, ya kan? Benar. Atau bahasa sederhananya kalau teman-teman adalah bagaimana kita bisa menciptakan market cap yang mungkin saat ini secara teratas kita 400 triliun jadi 600 triliun untuk beberapa tahun ke depan menggunakan atau melalui daripada 5 inisiatif daftar tersebut. Nah itu. Jadi memang lalu juga kalau dari sisi compliance ya kan kita satu-satunya saham yang memang listing di New York Stock Exchange ya kan dari tahun 95 otomatis kita punya compliance sangat ketat sekali karena kita harus mengacu pada SEC ya kan bukan hanya kepada OJK tetapi kepada Securities Commission yang ada di Wall Street. Nah otomatis juga kita punya compliance itu sangat ketat sekali ya kan. Udah dari tahun 95 kita listing di New York Stock Exchange. Nah itu juga membuat harusnya confidence buat pelaku pasar itu investor untuk berinvestasi di di saham Telkom. Nah itulah kira-kira sedikit tesis ya mengapa kita harus harus investasi di saham Telkom. Tambahan lagi adalah saat ini dari 48% investor shareholder independence kita itu 97% itu adalah investor institusi. Nah dari 90% tersebut itu hampir 90% itu adalah investor asing. Jadi yang big boy tersebut ya kan yang gede-gede. Nah otomatis mereka juga akan nyaman mereka sangat nyaman sekali berinvestasi di Telkom. Kemarin tempo hari waktu saya ketemu dengan satu investor gede banget yang ada di di New York tempo hari ya. Dia itu udah pegang saham Telkom kurang lebih sekitar 20 tahun ya kan. Dia punya aset kelolaan kurang lebih sekitar 1 triliun US dollar ya. Dia mengatakan ya itu tadi we are very happy to invest in Telkom stock ya. Jadi memang ini berinvestasi di Telkom itu adalah berinvestasi jangka panjang. Benar. Bukan untuk harian. Kira-kira seperti itu Bu Rita, tesis saya. Terima kasih. Oke, thank you banget. Setuju banget Pak saya. Memang kalau di antara market yang lain yang kalau kita lihat banking sektor kan udah naik banyak ya Pak. Nah, Telkom ini sebagai salah satu boleh dibilang consider defensif juga, tapi ada growth juga bagus. Dan yang tadi Bapak bilang juga harganya cukup masih di bawah high-nya. Waktu historical high itu 19 kali ya Pak ya. Jadi sekarang ini 15,5 emang sangat menarik sih. Jadi buat teman-teman kalau yang tertarik untuk investasi mungkin boleh consider sambil nanti dikawal juga kalau buat yang jangka panjang. Walaupun dividennya kemarin udah lewat tapi nggak menutup istilahnya tetap kita suka dengan Telkom. Oke Niko mungkin ada yang mau ditambahin Niko? Terima kasih banyak untuk kesempatannya ini ya Bu Rita, Pak Edwin. Saya mau cuma nambah ini judulnya untuk meeting hari ini itu adalah 5 bold moves. My humble opinion itu belum banyak moves dari itu 5 bold moves belum di incorporate di harga. Sekarang itu Telkom dihargain sebagai hanya mobile operator mungkin sedikit dari fixed broadband. Kalau bisnis-bisnis yang lain itu very minimum impact surprise, tapi sebenarnya itu this is the future growth ya untuk Indonesia. Ini dibandingin dengan operator yang lain itu jauh lebih komprehensif ya servicesnya punya Telkom. Itu sih dari saya Bu. Target price itu 5.000. Ini juga untuk saya terutama konservatif. Itu konservatif ya. Bisa naik lagi itu menurut saya. Dan Bapak Edwin tadi bilang banyak big boys dari luar negeri. Kayaknya mungkin sedang underweight telco sektor dan kelihatannya juga telco sektor itu lagging versus other sectors.
So yeah, I think it's a good timing karena quarter 2 results are approaching, are coming up, and I think we're gonna have good results. Amin. Terutama karena ada itu ya Lebaran yang kemarin. So it will be one of the saya bilang one of the biggest beneficiaries in the second quarter, termasuk mungkin transport ya, seperti saham jasa marga atau ya. Dan orang ke depan itu liatin consumer ya, consumer itu ya bakal grow ya, karena we are at a low level for the consumer. Kalau consumer growth itu mestinya telco itu salah satu pilihan juga on your stock universe. Itu sih berita. Oke. Thank you banget. Nah, ini ternyata JP Morgan juga kemarin baru rilis reportnya, targetnya juga 4.900. Memang banyak yang udah mulai ngelirik dan memang udah mulai masuk juga, terutama foreign investor kelihatannya ya. Oke. Mungkin sekian dulu untuk acara kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Edwin, juga Pak Niko untuk insight-nya. It's very sangat insightful, dan kita belajar banyak hari ini tentang kinerja Telkom dan kedepannya nanti juga potensi-potensi dari Telkom. Oke, untuk teman-teman yang udah hadir, makasih banyak udah join webinar kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil poin-poin penting untuk investasi kita ke depannya. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak. Sampai ketemu di kesempatan lain. Thank you semua yang udah hadir. See you next week ya. Thank you Pak Edwin. Terima kasih Bu Rita, Pak Niko, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Thank you so much. Happy weekend to all. Terima kasih. Terima kasih Pak. Thank you.